Di ujung utara Mongolia, wilayah terpencil yang bernama Taiga. Tempat ini berselimut salju, di mana suhu dapat turun hingga di bawah minus 40 derajat Celcius. Hidup sebuah komunitas unik yang menjalani kehidupan dengan cara yang nyaris tak tersentuh oleh waktu. Mereka adalah suku Tsatan, salah satu dari sedikit kelompok manusia yang masih hidup dan bertahan di dinginnya salju. Mereka juga berdampingan dengan rusa kutub. Bukan hanya sebagai hewan peliharaan, tetapi sebagai mitra hidup dan simbol spiritual. Dengan populasi yang hanya sekitar beberapa ratus orang, suku ini mempertahankan tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad, menjadikan mereka sebagai penjaga terakhir dari warisan budaya yang hampir punah. Untuk itu, mari kita mengenal suku Tsatan. Suku Tsatan diyakini berasal dari nenek moyang masyarakat Turkik dan Siberia kuno yang bermigrasi ke wilayah utara Mongolia sekitar ribuan tahun yang lalu. Nama Tsatan berasal dari kata Mongolia yang berarti orang rusa. Hal ini mencerminkan peran rusa dalam kehidupan mereka. Selama berabad-abad, Tsatan hidup sebagai komunitas kecil yang terisolasi, memanfaatkan pengetahuan mereka tentang taiga dan hewan-hewan di sekitarnya. Dalam sejarahnya, mereka juga menjadi bagian dari interaksi antara suku-suku nomaden lain di Mongolia, terutama dalam pertukaran barang seperti daging rusa, kulit, dan tanduk rusa. Namun, kolonisasi dan pengaruh politik di wilayah tersebut membuat populasi mereka terus berkurang. Saat ini, hanya sekitar 200-300 orang Tsatan yang masih bertahan, menjadikan mereka salah satu komunitas terkecil di Mongolia. Suku Tsatan memiliki pola hidup nomaden atau berpindah-pindah, yang sangat tergantung pada musim dan kebutuhan hewan peliharaan mereka, terutama rusa. Pada musim panas, mereka akan bergerak ke dataran tinggi yang lebih sejuk. Sementara di musim dingin, mereka mencari daerah yang lebih terlindung dari angin dan badai salju. Tenda tradisional mereka, yang disebut yurt atau orts, terbuat dari kayu ringan yang dilapisi dengan kain atau kulit rusa. Dirancang untuk mudah dibongkar dan dipasang kembali. Mereka sering memindahkan tempat tinggal mereka setiap 3-4 minggu, menyesuaikan dengan kondisi alam dan kebutuhan makanan untuk rusa mereka. Gaya hidup seperti ini membutuhkan ketahanan fisik dan keahlian navigasi yang tinggi karena mereka harus membaca tanda-tanda alam dengan sangat baik. Rusa bukan sekadar hewan peliharaan bagi Tsatan, tetapi juga menjadi inti dari kehidupan mereka. Rusa memberikan susu yang diolah menjadi keju, mentega, atau yogurt, dan juga daging yang menjadi sumber protein utama. Selain itu, tanduk dan kulit rusa digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pakaian hingga peralatan.
Rusa juga merupakan alat transportasi yang sangat penting, terutama di wilayah pegunungan yang sulit diakses. Saatan memiliki keahlian khusus dalam melatih rusa agar jinak dan dapat digunakan untuk membawa beban. Hubungan antara Saatan dan rusa begitu erat, sehingga mereka seringkali menganggap hewan ini sebagai bagian dari keluarga mereka. Suku Saatan memiliki kepercayaan yang berakar pada animisme dan syamanisme, yang memandang setiap elemen alam, termasuk hewan, tumbuhan, dan batu, memiliki roh yang harus dihormati. Para dukun atau syaman di komunitas Saatan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan spiritual, memimpin ritual untuk memohon perlindungan dan kesuburan rusa mereka. Bahasa yang digunakan oleh suku Saatan termasuk dalam rumpun bahasa Turkik. Meskipun pengaruh bahasa Mongolia sangat kuat, bahasa mereka semakin jarang digunakan, terutama oleh generasi muda yang seringkali harus belajar bahasa Mongolia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Namun, identitas budaya mereka tetap hidup melalui tradisi lisan, seperti cerita rakyat, lagu-lagu pujian untuk rusa, dan kisah-kisah leluhur yang diceritakan dari generasi ke generasi. Meskipun modernisasi semakin mendekati mereka, Saatan tetap berusaha menjaga keaslian tradisi mereka sebagai salah satu cara untuk melindungi identitas komunitas. Suku Saatan menghadapi berbagai tantangan serius yang mengancam keberlanjutan hidup mereka. Perubahan iklim telah menyebabkan berkurangnya sumber makanan untuk rusa yang berdampak langsung pada mata pencaharian mereka. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam di wilayah taiga, seperti penebangan hutan dan penambangan, semakin mempersempit ruang gerak mereka. Modernisasi juga menjadi ancaman tersendiri karena semakin banyak generasi muda yang meninggalkan tradisi untuk mencari peluang di kota. Dalam beberapa kasus, tekanan dari pariwisata juga memunculkan masalah, seperti pengaruh budaya luar yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai tradisional mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, kehidupan suku Saatan mulai menarik perhatian dunia luar, terutama wisatawan yang ingin merasakan pengalaman hidup bersama komunitas ini. Meskipun pariwisata memberikan tambahan penghasilan, hal ini juga membawa tantangan besar. Interaksi dengan wisatawan seringkali mengubah cara hidup mereka, misalnya dengan mulai menggunakan teknologi modern seperti ponsel dan kendaraan bermotor. Namun, banyak Saatan yang tetap berupaya memanfaatkan pariwisata untuk mempromosikan budaya mereka, seperti dengan menyelenggarakan tur pendidikan atau memamerkan kerajinan tangan mereka kepada pengunjung. Saatan memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana hidup selaras dengan alam. Mereka tidak hanya memanfaatkan sumber daya secara bijak, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar mereka. Nilai-nilai seperti kesederhanaan, penghormatan kepada alam, dan solidaritas komunitas menjadi contoh nyata bagi dunia modern yang seringkali terjebak dalam pola hidup konsumtif. Suku ini menjadi salah satu bukti bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan alam. Tapi, seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang mereka hadapi semakin besar. Modernisasi, perubahan iklim, dan berkurangnya populasi mereka menjadi ancaman bagi kelangsungan budaya Saatan. Menurut kalian, bagaimana cara terbaik agar budaya suku-suku seperti ini tetap lestari